بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anak semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Insya Allah hari ini kita akan mempelajari tentang surah Al-Ma'un. Baik anak-anak semua, kita buka pembelajaran hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita berdoa. Sikap berdoa abdu'a. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kembali berjumpa dalam pendidikan agama Islam. Semoga anda selalu senantiasa diberikan kesehatan dan diberikan semangat untuk selalu senantiasa belajar dan disertai kita. Semoga kita berlindung dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dijauhkan dari virus COVID-19 ini, dan semoga kita bisa menikmati pembelajaran seperti sedia kala lagi di kelas. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak semua, hari ini kita akan mempelajari tentang surah Al-Ma'un. Silakan dibuka Al-Qur'annya, surah Al-Ma'un. Kita baca dulu sama-sama surah Al-Ma'un. Silakan Ananda. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu mengetahui makna dari surah Al-Ma'un dengan benar. Yang kedua adalah Ananda mampu membaca surah Al-Ma'un dengan baik dan benar. Baik anda semua, silakan, itu tujuan pembelajaran kita. Silakan diambil Al-Qur'annya, kita buka surah Al-Ma'un, membacanya. Setelah Bapak baca, lalu diikuti anda semua di rumah ya. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Silakan dibaca. Masya Allah, keren. Subhanallah. Oke, selanjutnya ayat kedua. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Silakan Anda dibaca. Masya Allah. Kita lanjut ke ayat ketiga ya. Silakan disimak lagi. ولا يحض على طعام المسكين. Silakan Anda dibaca. Kita ulang lagi ya. ولا يحض على طعام المسكين. Oke, sekarang ayat keempat. فويل للمصلين. Silakan Anda dibaca. Masya Allah, luar biasa. Sekarang baca ayat kelima ya. Alladzina hum an salatihim sahun. Silakan Ananda. Sekarang kita baca ayat keenam ya. Alladzina hum yura'un. Silakan Ananda dibaca. Ayat terakhir.
ayat ke-7, wa yamna'unal ma'un. Sadaqallahul azim. Masya Allah, kita sudah membaca sama-sama surah Al-Ma'un tadi. Semoga Ananda selalu senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca Al-Qur'an dan menghafal Al-Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Ananda semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Ma'un adalah surah yang menjelaskan tentang orang-orang yang mendustakan agama. Apa saja Ananda yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang mendustakan agama, sedikit akan kita bahas dan kita ketahui makna dari surah Al-Ma'un. Ada 5 di dalam Al-Quran. Surah Al-Ma'un Allah menyebutkan orang-orang yang mendustakan agama. Yang pertama adalah orang yang menghardik anak yatim. Menghardik yang bisa diartikan sebagai tidak membantu ataupun tidak peduli sama sekali dengan anak yatim. Yang menghardik, dan kita harus selalu senantiasa membantu anak yatim kalau kita memiliki rezeki yang banyak atau yang cukup, dan kita harus selalu senantiasa membantu anak yatim. Jangan sampai kita mencela, bahkan kita tidak peduli dengan anak yatim tersebut. Yang kedua adalah tidak memberi makan orang-orang miskin. Orang yang mendustakan agama, yang kedua adalah tidak memberi makan orang-orang miskin. Jadi Ananda, kita ketika memiliki kelebihan rezeki, maka kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu senantiasa memberi makan kepada orang-orang miskin dan orang-orang sekitar kita. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang peduli sesama manusia dan termasuk dengan orang-orang yang miskin. Itu yang kedua Ananda. Yang ketiga adalah orang yang lalai dengan sholatnya. Ananda semua, orang yang lalai dengan sholatnya termasuk orang-orang yang Allah sebutkan yaitu mendustakan agama. Dalam artian adalah dia lalai akan waktu sholat, dia lalai atas perintah Allah Subhanahu wa taala dan dengan tidak mengerjakan waktu sholat. Misalnya sudah waktu zuhur, maka dia lalai dengan waktu zuhur tersebut sehingga waktu zuhurnya dikerjakan jam 3. Itu termasuk dalam kategori lalai dalam mengerjakan sholat. Maka Ananda, ketika kita memiliki waktu luang dan sempat, maka kita harus mengerjakan sholat 5 waktu dengan tepat waktu. Ketika kita sedang main games, maka kita berhenti dulu main gamesnya, maka kita harus kerjakan sholat. Agar apa? Agar kita tidak menjadi orang yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala orang yang mendustakan agama. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah orang yang berbuat riya. Riya adalah salah satu perbuatan yang ingin dilihat orang ketika dia beramal kebaikan. Maka Ananda, kita harus selalu senantiasa mengikhlaskan ketika kita beribadah, ketika kita ingin membantu orang dan lain sebagainya. Kita niatkan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita tidak mau digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang mendustakan agama. Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang riya dalam beramal. Yang terakhir adalah orang yang enggan menolong sesama. Maka Ananda, kita harus selalu senantiasa menolong sesama manusia ketika dibutuhkan, tidak memandang apa bentuknya, tidak memandang apa agamanya, dan tidak memandang siapapun orangnya. Maka ketika kita bisa bantu, maka kita harus saling menolong sesama manusia. Itulah Ananda semua orang-orang yang mendustakan agama di dalam surah Al-Ma'un. Itulah Ananda semua makna yang ada di dalam surah Al-Ma'un. Ada 5 hal atau 5 orang yang Allah sebutkan orang-orang yang mendustakan agama. Semoga kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang tersebut, dan semoga kita bisa mengambil pelajaran dan kita menghindari untuk menjadi orang-orang yang mendustakan agama. Semoga kita selalu dan senantiasa membantu sesama manusia dan tidak menghardik anak-anak yatim, memberi makan orang-orang miskin, tidak lalai dengan sholat, dan tidak berbuat riya ketika mengerjakan amal perbuatan kebaikan. Baik Ananda semua, kita saksikan terakhir video berkaitan tentang orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Silakan Ananda disimak video berikut ini.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah jam berapa, Lah, udah jam 4 lagi, bro. Aduh, lupa sholat. Teman-teman, janganlah kalian menunda-nunda sholat, apalagi sampai ditinggalkan. Sholat itu harus utama, harus dikerjakan terlebih dahulu dalam keadaan hal apapun. Karena terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Ma'un ayat 4-5, Fawailul lil musholin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai pada sholatnya. Baik Ananda, itu dia video pembelajaran kita hari ini. Silakan Ananda tuliskan kesimpulannya di buku tulisnya masing-masing, dan nanti silakan kirimkan hasilnya di WA Bapak secara pribadi ya. Semoga hari ini bermanfaat, dan insya Allah pekan depan kita akan membahas materi tetap masih surah Al-Ma'un. Kita lebih lagi menjelaskan bagaimana makna yang ada di dalam surah Al-Ma'un, sehingga kita menjadi benar-benar paham atas apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan di dalam surah Al-Ma'un. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Tetap jaga kesehatan dengan memperhatikan protokol mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Semangat dan sukses selalu Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.